بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين إخواني في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita Tauhid, yang mana pada bab ini kita telah sampai ke bab 29, Babu ma jaa fit tanjim. Bab tentang dalil-dalil yang datang membahas tentang ilmu nujum. Maksud dari bab ke-29 dalam kitab ini adalah penjelasan akan hukum mempelajari ilmu nujum, yaitu astrologi, mempelajari ilmu nujum, rasi-rasi bintang, tata letaknya, kemudian mengaitkannya dengan kejadian-kejadian yang ada di bumi ini. Itu adalah ilmu nujum atau astrologi. Dan hukumnya adalah haram dan bahkan termasuk perbuatan syirik yang bisa menghilangkan tauhid seseorang. Dan syirik ini bisa menjadi syirik asghar ataupun bisa menjadi syirik akbar. Sebagaimana dalam kaidah-kaidah yang telah kita jelaskan di bab-bab yang lalu. Menjadi syirik kecil jika dia meyakini bahwasannya ilmu nujum ini hanya sebatas sarana, hanya sebatas sarana dan masih meyakini bahwasannya yang menciptakan kejadian-kejadian di bumi adalah Allah Azza wa Jalla. Termasuk perbuatan syirik asghar karena dia menjadikan sebab yang bukan sebab syar'i ataupun sebab qadari. Rasi bintang dan pergerakannya di atas langit sana tidak ada dalil yang menyebutkan tentang pengaruhnya terhadap takdir-takdir seorang hamba, dan tidak terbukti secara syar'i maupun secara qadari, sehingga pergerakan bintang di atas langit tidaklah bisa memberikan pengaruh apapun terhadap takdir manusia di bumi. Maka apabila seorang mengaitkan rasi bintang pergerakannya dengan kejadian di bumi, maka dia mengaitkan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya, dan itu termasuk dalam hukum syirik asghar, sebagaimana yang pernah kita pelajari dalam bab eh, yang ketujuh, yaitu tentang memakai gelang dan kalung untuk menolak bala. Dan juga bisa menjadi syirik akbar, ya, mempelajari syirik akbar kemudian meyakininya. Ini bisa menjadi syirik akbar jika meyakini bahwasanya bintang-bintang itu adalah pencipta kejadian-kejadian yang ada di bumi ini. Dan ini seperti yang terjadi pada umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana sebagian dari mereka ya, menyembah kepada benda-benda langit, menyembah bintang, menyembah rembulan, dan menyembah matahari. Mereka meyakini bahwasanya benda-benda langit itulah yang menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi ini. Maka hendaknya seorang muslim ya, mengetahui hal ini, mengetahui bahwasanya ilmu nujum astrologi adalah sesuatu yang batil, ya. Adalah sesuatu yang batil yang tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dan jika diyakininya maka hukumnya menjadi haram, bisa terjatuh ke dalam perbuatan syirik asghar ataupun syirik akbar. Tayyib. Kemudian kita akan masuk eh, tentang pembagian ilmu nujum. Ilmu nujum secara umum, ya, secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu taksir, ya. Ilmu taksir, yaitu melihat tata letak bintang untuk mengetahui pengaruhnya di bumi. Ya. Maka ini jenis pertama ini hukumnya haram. Dan ilmu nujum taksir ada tiga jenis. Yang pertama, jika diyakini bahwa bintang memiliki pengaruh mandiri tanpa campur tangan Allah pada kehidupan di bumi, ya, bisa menciptakan ya, atau bisa menciptakan suatu musibah atau nikmat terhadap seorang hamba, maka ini hukumnya kufur akbar.
Karena meyakini ada entitas lain selain Allah Azza wa Jalla yang bisa mengatur alam semesta. Seperti kaumnya Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, jika diyakini bahwasanya dengan mempelajari rasi bintang bisa mendapatkan petunjuk untuk mengetahui hal gaib, maka ini pun hukumnya juga kufur akbar. Karena tidak ada yang mengetahui hal gaib mutlak kecuali Allah. Apa yang akan terjadi di masa depan, ya. Kapan terjadinya hari kiamat, ya. Kapan terjadinya perang dunia ketiga dan lain semacamnya, maka itu hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla pengetahuan tersebut. Maka apabila ada orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib dengan melihat rasi bintang, maka dia pun juga terjatuh ke dalam kekufuran. Kufur akbar juga, yaitu seperti para dukun yang mengetahui ilmu gaib. Kemudian yang ketiga, jika diyakini bahwasanya bintang merupakan sebab pengaruh di bumi dan yang menciptakan kejadian adalah Allah, maka ini hukumnya syirik asghar. Tayyib. Kemudian yang kedua, yaitu ilmu tasyir. Dari kata yasra yassiru tasyira, yaitu melihat rasi bintang di langit untuk maslahat, ya. Untuk maslahat. Baik itu maslahat duniawi seperti mengetahui arah mata angin dan musim, ya. Dan untuk mengetahui kapan terjadinya gerhana matahari dan bulan ataupun semacamnya, maka ini hukumnya jaiz, boleh. Hukumnya jaiz, ya. Dan ini digunakan oleh orang-orang di zaman dahulu untuk mengetahui para pelaut, ya. Bahkan sampai zaman sekarang para pelaut masih mengandalkan rasi-rasi bintang untuk mengetahui mana arah utara, barat, timur, dan selatan, ya. Dan juga rasi bintang bisa diketahui untuk mengetahui musim, kapan musim panas akan berakhir, kapan musim dingin akan muncul, akan datang. Itu juga eh, bisa dilihat dari rasi bintang tersebut. Kemudian untuk maslahat agama, untuk mengetahui arah kiblat atau untuk mengetahui awal bulan dengan cara melihat hilal seperti hilal Ramadan ataupun hilal Syawal, ini pun juga kita harus melihat benda-benda langit, yaitu melihat bulan. Maka hukumnya adalah fardu kifayah. Ini wajib dilakukan oleh sebagian manusia yang memang kompeten dalam bidangnya, ya. Hukumnya adalah fardu kifayah. Jika untuk maslahat agama, apalagi maslahatnya adalah maslahat umum, ya. Baik. Kemudian beberapa kaidah dalam menyikapi perbedaan pendapat salaf tentang ilmu nujum, ya. Di sana nanti dalam bab ini kita akan melihat ada sedikit perbedaan yang nampaknya perkataan-perkataan para ulama yang mungkin secara zahir terlihat berbeda. Maka apa sikap kita terhadap perbedaan tersebut? Sikap kita yang pertama adalah setiap ulama salaf yang mengharamkan ilmu nujum, maksudnya adalah ilmu nujum taksir. Ini kaidah, ya. Jika kita mendapati ada tabi'in atau sahabat yang mengharamkan mempelajari ilmu nujum, ya, mengharamkan untuk mempelajari tata letak bintang, maka maksudnya maka maksudnya adalah itu ilmu nujum taksir. Ilmu nujum taksir jenis pertama tadi. Itulah yang dimaksud hukumnya haram. Dan setiap ulama salaf yang membolehkan ilmu nujum, ya, maka maksudnya adalah ilmu nujum tasyir, yaitu ilmu nujum untuk mengetahui tata letak arah mata angin atau musim, ya, atau mengetahui arah kiblat dan semacamnya. Itu adalah kaidah. Baik. Kemudian kita akan melihat dalil-dalil apa yang dibawakan dalam kitab ini. Dalil pertama yang disebutkan dalam bab adalah hadis Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Qatadah adalah seorang tabi'in. Ya. Dia berkata, "Khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin, zinatan lis-sama'i wa rujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha." Allah menciptakan bintang-bintang di langit untuk tiga tujuan. Pertama, hiasan benda-benda langit, wa rujuman lisyayatin, dan juga sebagai pelempar syaitan yang mencuri berita dari langit, wa alamatin, dan sebagai alamat yang digunakan untuk petunjuk arah. Kemudian beliau melanjutkan, faman ta'awwala fiha ghaira dzalika akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Maka barang siapa yang berpendapat selain hal tersebut, ya, mengakui bahwa meyakini bahwasanya ilmu nujum ini bisa memberikan pengaruh di bumi, maka ia telah melakukan suatu kesalahan dan menyia-nyiakan nasibnya serta membebani dirinya dengan hal di luar batas pengetahuannya. Baik. Maka
lihat kata yang di garis bawahi tersebut ya. Dia telah melakukan kesalahan, menyia-nyiakan nasibnya, serta membebani dirinya dengan hal di luar batas pengetahuannya. Baik, kemudian apa maksud dari kata qatadah? Dia telah menyia-nyiakan nasibnya. Oke, di sini para ulama mengatakan maksudnya adalah dia tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Dan orang yang tidak mendapatkan kebaikan di akhirat, maka dia adalah orang kafir. Beliau ingin menyampaikan bahwasanya manusia meyakini bahwasanya bintang-bintang memiliki pengaruh di bumi dengan sendirinya, ya, bisa menciptakan kebaikan ataupun keburukan ataupun bencana, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah ataupun yang diyakini oleh kaumnya Nabi Ibrahim, maka dia telah kafir keluar dari Islam. Baik. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan dalam bab adalah hadis Qatadah juga. Ya. Beliau kariha Qatadah ta'alluma manazil al-qamar. Qatadah memakruhkan, menghukumi makruh, mempelajari tata letak peredaran bulan. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi. Sedangkan Ibnu Uyainah tidak membolehkannya sama sekali. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Harb, salah seorang rawi dari mereka berdua. Maka dari sini kita bisa melihat bahwasannya hukum mempelajari tata letak peredaran bulan adalah makruh. Ya. Dan ini adalah pendapatnya Qatadah. Dan lafaz makruh menurut ulama salaf terdahulu, ya, seperti para sahabat dan tabi'in ketika mereka mengucapkan kata makruh, maka maksudnya adalah sesuatu yang haram. Ya, sesuatu yang haram. Dan pendapat yang benar, qaul yang rajih, tentang mempelajari ilmu tata letak peredaran bulan adalah mubah. Ya. Pendapat yang benar tentang mempelajari ilmu tata letak peredaran bulan, ya, bulan sabit, ya, kemudian bulan setengah, bulan separuh, kemudian bulan purnama, ya. Maka hukum mempelajarinya adalah mubah, boleh-boleh saja. Karena termasuk ilmu tasyir, ya, ilmu tasyir untuk mengetahui kapan berakhirnya, ya, satu periode bulan, ya, ataupun kapan dengan itu kita bisa mengetahui masuk bulan baru, ya, atau berakhir bulan yang lama. Itu ilmu untuk mengetahui tentang arah dan waktu. Dan ini hukumnya adalah boleh-boleh saja. Ya. Dan beberapa ulama mengatakan maksudnya Qatadah di sini, ya, maksud dari Qatadah hukumnya makruh mempelajari tata letak bulan adalah jika dimaksudkan untuk ilmu taksir, untuk mengetahui kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi ini. Seperti kapan terjadinya musim paceklik, kapan terjadinya musim penghujan, dan semacamnya, yang bisa memberikan pengaruh-pengaruh. Maka maksudnya adalah yang demikian. Ya, maksudnya yang dimakruh oleh kota adalah yang demikian. Adapun ilmu untuk mengetahui, ya, kapan berakhirnya bulan, masuk bulan baru, ya, dengan melihat hilal, maka ini merupakan ilmu yang mubah. Tapi ada faedah penting, faedah usul fikih, ya, faedah usul fikih. Alasan kenapa orang ulama salaf menyebut beberapa perkara haram dengan istilah makruh. Ya. Jadi para ulama salaf seperti para sahabat dan tabi'in, mereka menggunakan istilah makruh untuk hal-hal yang haram. Namun kenapa mereka menggunakan istilah makruh untuk hal yang haram? Yaitu jawabannya adalah untuk membedakan hal yang diharamkan Allah secara tegas, ya, dan hal yang diharamkan syariat yang diketahui melalui ijtihad. Jika Allah haramkan secara tegas seperti minuman khamar, maka para ulama salaf tetap menggunakan istilah haram. Syurbul khamri haramun, ya. Tarkus salati haramun, ya. Minum khamr itu haram hukumnya, meninggalkan salat itu haram hukumnya. Karena dalilnya jelas, ya. Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Quran, ya, tentang hukumnya haram tersebut, yaitu najis, ya, dan tidak boleh diminum. Kemudian misalnya tentang meninggalkan salat, maka ini juga diketahui bahwasanya hukum meninggalkan salat adalah haram, tidak boleh. Maka para ulama salaf tetap menggunakan istilah haram untuk hal-hal yang tegas. Namun untuk hal-hal yang diketahui melalui ijtihad, ya,
yang tidak ada dalil sharih tentang hal tersebut. Contohnya di sini berwudu dengan menggunakan bejana emas, ya. Berwudu dengan menggunakan ya, teko dari emas atau ya, ember atau tempat-tempat yang terbuat dari emas, maka para ulama salaf mengatakan makruh. Walaupun mereka tahu bahwasanya itu adalah haram. Haram menggunakan bejana emas untuk berwudu. Namun mereka sebagai bentuk hati-hati ya, wara mereka terhadap agama, supaya mereka tidak mengatakan dalam agama ini apa yang tidak semestinya, mereka menggunakan istilah makruh ya, sebagai bentuk kehati-hatian mereka supaya tidak berfatwa tanpa ilmu. Ya. Itulah para ulama salaf ya, mereka sangat berhati-hati dalam menggunakan istilah. Adapun para manusia di era belakangan ini, ketika mereka mendengar kata makruh, maka dalam benak mereka adalah oh ini boleh ya, boleh dilakukan ya, namun utama untuk ditinggalkan. Ya. Jadi mereka beranggapan bahwasanya makruh itu artinya boleh, dan ini merupakan keyakinan yang sangat berlainan dengan apa yang diyakini oleh para ulama salaf. Nah, iya. Kita lanjutkan di sini. Dalil yang ketiga yang disebutkan dalam bab adalah perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Murakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq." Imam Ahmad dan juga Ishaq bin Rahuyah membolehkan hal tersebut, yaitu mempelajari tata letak peredaran bulan, tata letak peredaran bintang-bintang. Ya. Sisi pendalilan hadis dengan bab yaitu adanya para ulama seperti Imam Ahmad dan juga Ishaq bin Rahuyah yang mengatakan atau berpendapat bolehnya mempelajari ilmu tata letak bintang di langit, ya, baik itu bintang, bulan ataupun matahari. Namun tujuannya adalah untuk mengetahui arah dan waktu. Untuk mengetahui arah dan waktu, mana itu barat, utara, selatan, dan timur. Dan juga untuk mengetahui waktu, ya, kapan masuk bulan baru, kapan berakhir bulan lama, ya, dan seterusnya. Kapan putaran tahun, dan seterusnya. Dan di antara yang membolehkan hal tersebut adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah. Ilmu tentang tata letak bulan dan bintang untuk mengetahui arah dan waktu, ini hukumnya boleh sebagaimana dijelaskan dalam ayat firman Allah Azza wa Jalla, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah Azza wa Jalla juga telah menciptakan tanda-tanda, dan dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Maksudnya petunjuk untuk mengetahui arah, petunjuk untuk mengetahui ya, uh, bulan dan waktu putaran tahun. Ya. Itu bisa digunakan caranya dengan dengan melihat pergerakan bintang-bintang di langit. Baik. Kemudian dalil yang keempat yang disebutkan dalam bab adalah hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yadkhuluna al-jannah." Tiga orang yang tidak akan masuk surga: mudminul khamri, pecandu khamr, wa qati'ur rahimi, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bis-sihri, dan orang yang mempercayai sihir. Perhatikan di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhuluna al-jannah. Tiga orang ini tidak akan masuk surga. Yang berarti pelakunya dihukumi kafir. Dan dalam hadis ini adalah musaddiqun bisihri. Disebutkan di situ orang yang percaya tentang sihir. Ya. Orang yang percaya tentang sihir maka dia dihukumi dengan kekufuran. Dan ilmu nujum kategori taksir merupakan salah satu cabang dari ilmu sihir. Ya. Karena untuk kata sihir, para dukun, untuk mengetahui hal-hal yang gaib, mereka mempelajari ilmu astrologi ini, ya. Ilmu nujum ini. Sebagaimana juga pernah kita sampaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man iktabasa syu'batan minan nujumi, faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada." Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, maka sungguh dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Semakin bertambah ia mempelajari ilmu nujum, maka semakin bertambah pula dosanya. Baik. Kemudian ada poin penting yang ingin kita tambahkan dalam bab ini, yaitu tentang al-kabair, pembahasan tentang dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Di sini Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah mendefinisikan al-kabair yaitu dengan setiap perbuatan yang menyebabkan hukuman secara khusus, baik itu mendapatkan laknat Allah, murkanya Allah, pengusiran, atau Allah berlepas diri darinya, atau Nabi Muhammad SAW berlepas diri darinya, atau pelakunya dihukumi kafir atau musyrik, atau bukan dari golongan kaum mukminin, atau diserupakan dengan hewan yang buruk, atau diserupakan dengan perbuatan syaitan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu definisi dosa besar menurut Ibnu Taimiyah. Dan hukuman bagi para pelakunya, pelakunya dihukumi mukmin. Tetap dia dihukumi mukmin karena masih ada iman dalam hatinya. Yaitu jika orang muslim melakukan dosa besar, maka kita tetap meyakini bahwasanya orang ini mukmin. Namun fasik karena perbuatan dosanya. Mukmin namun fasik. Ya. Mukmin namun fasik. Fasiknya karena dosanya. Dan nasibnya di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya. Dan jika Allah berkehendak lain, maka Allah akan mengampuninya. Yaitu bagi orang yang meninggal dan belum bertaubat dari dosa-dosa besar. Tayyib. Ini maksudnya adalah untuk dosa besar yang di bawah derajat kufur. Dosa besar di bawah derajat kufur. Ya. Sebagaimana dosa besar itu bertingkat-tingkat, ada yang masuk kategori nawakid. Ya. Nawakid itu pembatal keislaman, ada 10 yang disepakati. Syirik, kemudian bertawasul kepada selain Allah, ya, kemudian tidak eh, meridhai agama-agama selain Islam, mengatakan bahwasanya agama Nasrani itu baik atau tidak kafir dan lain semacamnya, kemudian juga termasuk istihza biddin dan semacamnya, maka itu termasuk nawakid. Kalau nawakid pasti dia akan keluar dari Islam. Adapun maksud dari sini adalah dosa-dosa besar di bawah derajat nawakid tadi. Ya, jadi derajat pertama adalah nawakid, pembatal keislaman. Di bawahnya ada dosa-dosa besar. Ya. Dan dosa besar itu pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang sangat parah, ada yang pertengahan, ya, ada yang ya sedang-sedang saja. Taib. Kemudian apakah dosa besar itu terbatas? Tidak ada batasan jumlah yang pasti tentang bilangan dosa besar. Ya, namun bisa diketahui apa saja dosa besar itu dengan menggunakan definisi di atas. Ya. Para ulama ada yang menyebutkan dosa besar itu 70 seperti Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Gabair, dan juga ada ulama lain yang menyebutkan jumlah yang lain. Ya. Mungkin sekitar 100 atau 400 dan semacamnya. Taib. Kemudian apakah kabair lebih besar daripada dosa syirik? Maka daripada dosa syirik asghar, maka jawabannya bisa kita urutkan di sini. Ya, urutan-urutan dosa adalah pertama dosa kecil, kemudian naik di atasnya ada dosa besar, kemudian di atasnya ada syirik kecil, dan di atasnya ada syirik besar. Sehingga bisa kita ketahui bahwasanya syirik asghar itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Ya. Perbuatan ria ini lebih berbahaya daripada perbuatan dosa besar secara umum. Baik. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, bersumpah palsu atas nama Allah itu lebih baik, ya, daripada bersumpah secara jujur namun dengan menyebut nama Allah. Karena sumpah palsu itu dosa besar, dan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu adalah syirik asghar. Baik. Kemudian poin berikutnya, apakah dosa besar bisa diampuni dengan amal soleh ataukah harus bertaubat? Maka jawabannya adalah harus dengan taubat. Ya. Untuk mendapatkan ampunan Allah atas dosa besar harus dengan menggunakan taubat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Salat wajib yang 5, salat Jumat ke Jumat yang lain, dan puasa Ramadan ke Ramadan yang lain bisa menghapuskan dosa-dosa dengan syarat dia menghindari dosa-dosa besar. Artinya, salat itu tidak bisa mengampuni dosa besar. Ya. Salat yang kita lakukan, ya, kemudian ibadah Jumat yang kita lakukan, puasa Ramadan yang kita lakukan tidak bisa menghapus dosa besar. Karena yang dihapus dengan amalan itu adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Dosa besar berarti caranya adalah dengan bertaubat. Baik, kemudian, apakah pelaku dosa besar itu dimusuhi? Maka jawabannya adalah pelakunya tetap berhak untuk dicintai karena keimanannya. Dan dibenci sekedar karena dosa yang dia lakukan. Jadi tetap kita, ya,
berlaku adil bagi orang tersebut. Selama dia masih beriman, ya, masih memiliki kebaikan-kebaikan, kita tetap mencintainya. Karena imannya itu, kita mencintainya karena iman yang masih dia miliki. Kemudian kita juga membenci orang tersebut ya karena dosa yang dia kerjakan, ya. Dosa yang dia kerjakan. Dan tidak duduk dengan mereka ketika mereka berbuat maksiat. Tidak berkumpul dengan mereka ketika mereka melakukan dosa tersebut. Kita nasihati dia pelan-pelan. Kita doakan dia semoga kembali ke jalan yang benar. Kemudian, apakah dosa besar itu bertingkat-tingkat? Maka jawabannya adalah ya. Dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ada yang efeknya kecil dan ada pula yang efeknya besar. Ya, sebagaimana di sini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Beliau mengucapkannya 3 kali. Ya, maka kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar. Akbarul kabair. Berarti beliau mendefinisikan kabair itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling berbahaya, ada yang sedang-sedang, ada yang pertengahan. Ya. Dosa besar yang paling besar yaitu al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah. Wa uququl walidain. Kemudian juga ada durhaka kepada orang tua. Dan juga beberapa dosa besar yang lain yang disebutkan dalam hadis tersebut. Baik, kemudian status dari pelaku dosa besar adalah mukmin namun fasik. Mukmin bikabiratihi fasikun, mukmin biimanihi fasikun bikabiratihi. Dia mukmin karena imannya dan fasik karena dosa besar yang dia lakukan, ya. Mukmin yang imannya tidak sempurna. Tidak bisa disebut sebagai kafir dan juga tidak bisa disebut sebagai mukmin sempurna. Jadi dia mukmin fasik. Mukmin bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Mukmin karena dia masih beriman, fasik karena dia melakukan dosa besar tersebut. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.